langkah nyata menuju Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Setelah revitalisasi, ini sangat luar biasa. Ruangan kelas yang sudah kami bisa katakan nyaman, ruangan kantor dan perpustakaan yang nyaman dan bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya, dan WC yang diberikan kepada kami atau bantuan yang diberikan kepada sekolah kami itu sangat lebih dari apa yang kita harapkan. Setelah dilakukan revitalisasi, suasana kelas juga semakin bagus, plafonnya sudah cantik, ruangan kelas sudah bagus, WC-nya juga sudah sangat layak digunakan, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan yang telah memberi kami bantuan seperti sekolah yang secantik ini. Terima kasih Pak Presiden, kami sangat senang. Mana ini ya? Pada Bapak Presiden Prabowo atas programnya, alhamdulillah saya sangat senang mendapatkan kelas baru. Sekolah kami menjadi lebih indah. Kami mendapat rehabilitasi 5 ruang kelas. Kemudian yang kedua kami mendapat rehabilitasi 1 ruang toilet. Kemudian yang ketiga lab komputer. Kemudian yang keempat kami mendapat bantuan juga 1 bangunan baru UKS. Dan yang kelima kami mendapat bantuan 2 toilet. Sebelum direvitalisasi banyak fasilitas-fasilitas yang rusak tentunya. Di antaranya seperti lantai yang di bawah di sini asalnya tidak seperti ini. Gitu ya, karena hampir tiap kelas gitu, kelasnya lantainya banyak yang rusak. Dengan adanya revitalisasi ini, insya Allah anak-anak terbantu dengan segala kelengkapannya, perabotannya insya Allah, sehingga anak-anak di sini mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk belajar. Untuk anak saya sekolahnya begitu giat karena yang pertama itu ruang kelasnya jadi bagus-bagus. Kemudian fasilitasnya lebih komplit lagi. Ada unit usaha kesehatan sekolah. Dengan adanya program revitalisasi ini cukup menguntungkan bagi orang tua murid, tambah tenang gitu. Pergi keserjaan anaknya juga lebih giat lagi, lebih semangat. Tidak mempunyai lab, tapi sekarang sudah mempunyai lab komputer yang bagus
baru, dan nyaman. Saya sangat senang karena sekarang toiletnya menjadi bersih dan nyaman dibandingkan toilet yang dulu. Perasaan saya sangat senang mendapatkan fasilitas ruangan UKS baru karena ruangan UKS yang dulu sangat kecil dan tidak nyaman. Kalau ruangan UKS yang sekarang nyaman, luas, dan bersih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mencetuskan program revitalisasi SMP. Semoga kebaikan semuanya mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu sudah jam 4, jam 2:10 sesuai janjinya. Mohon izin Pak Yanto, kami persilakan untuk membuka acaranya. Mana Pak Yanto ini? Pak Yanto, izin? Oh, Siap, baik Bu Dian. Benar. Bentar ya Bapak Ibu, mohon izin. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mendengar kata sehat ini udah senang sekali kita ya. Itu karena yang utama. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bapak Ibu yang bijaksana, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan daring ya, terkait sosialisasi lomba video revitalisasi satuan pendidikan yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat semuanya, segalanya, sehingga kita bisa ya dalam ini masih tetap diberikan kesehatan ya dan kebahagiaan. Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan rangkaian dari seluruh kegiatan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025, yang mana ini kegiatan ini berupa kegiatan ya, lomba video terkait dengan program revitalisasi satuan pendidikan. Ya, kami berharap Bapak Ibu bisa ikut berperan aktif dalam lomba ini nantinya di semua satuan pendidikan yang berjumlah kurang lebih 81 yang bisa mengikuti lomba ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mulai kegiatan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan ini bisa diikuti dan berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita cermati paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Vinatri sebagai PIC Revitalisasi Satuan Pendidikan BPMP Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. baik, terima kasih kepada Pak Yanto yang telah membuka kegiatan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang telah hadir dari Satuan Pendidikan, baik dari dan juga dari Dinas Pendidikan. Kalau saya lihat di sini ada beberapa dari Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di Zoom kita kali ini. Mungkin tadi sudah Zoom Zoom itu ya, Zoom IFP ya jam 10 gitu ya. Hari ini banyak Zoom gitu ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini dan juga hari ini siang ini nanti bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sekolah yang revitalisasi ini tidak bosan-bosan gitu ya. Zoom berapa kali gitu ya, kemudian ada edaran apa lagi gitu ya. Nah, ini ada satu lagi nih, satu lagi yang teranyar gitu ya. Kami juga nggak dapet apa, nggak ada isu-isu di awal gitu ya. Tahu-tahu ternyata ada lomba untuk foto dan juga video untuk revitalisasi ini. Baik, teman-teman semuanya harusnya ini 81 ya sesuai dengan sasaran kita di Bangka Belitung, 81 sekolah yang hadir. Tapi alhamdulillah di sini sudah 67. Nanti insya Allah akan kami bagikan info-info terkait dengan lomba ini. Dan kami harapkan teman-teman yang di sini bisa berbagi nanti dengan teman-teman di sekolah masing-masing, di kabupaten masing-masing gitu ya. Karena ini masih kurang dari target nih, harusnya 81 gitu ya untuk pesertanya. Baik, Bapak Ibu semua. Izin saya share screen. Pak, di ujungnya 700 Julai. Ini kan 1,6. Berarti duitnya sisa 1,8 sudah 75. Sudah ya, Bapak Ibu sudah ada ya itunya ya, PPT-nya ya. Tampil nggak Bapak Ibu di Zoom-nya? Tampil. Ada ya? Oke, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Untuk tema kita pada hari ini adalah sosialisasi lomba dokumentasi gitu ya. Dokumentasinya untuk revitalisasi satuan pendidikan. Ini ada dua macam Ibu, ada lomba foto dan juga lomba video gitu ya. Nah, tadi di awal kita udah nonton ya, udah nonton ada beberapa contoh tadi di awal ya, ada genrenya komedi gitu ya, ada genre yang serius gitu ya, ada genre yang apa setengah serius gitu ya. Nah, itu nanti adalah contoh-contoh yang nanti akan Bapak Ibu buat gitu ya, kami harapkan gitu ya. Tentu saja pengennya semuanya buat gitu yang nggak hanya untuk ditampilkan nanti, tapi juga untuk nanti apa untuk dokumentasi Bapak Ibu semua gitu di sekolah masing-masing. Baik, kami lanjutkan untuk PPT-nya. Ini latar belakangnya, ini kita udah tahu semua lah ya, terkait 2025 ini ada program revitalisasi yang dimana swakelola dikelola sendiri oleh sekolah. Makanya ada banyak cerita gitu ya, kami harapkan gitu ya, ada banyak cerita yang kami gali nanti yang dari pengalaman Bapak Ibu mengelola dana swakelola dari revitalisasi ini. Karena beda ya, kalau dulu hanya sudah terima jadi mungkin nggak banyak ceritanya. Nah ini karena dikelola sendiri, terus yang bantu mungkin tukang-tukang di sekeliling rumah kita, kemudian ada anaknya juga yang anak dari yang bantu gitu ya, ada P2SP. Nah mungkin banyak cerita yang unik-unik, yang lucu gitu ya, yang sekiranya Bapak Ibu bisa berbagi ke seluruh Indonesia gitu ya dengan mengikuti lomba foto dan video ini gitu ya. Nah, kemudian apa sih tujuannya gitu ya? Kalau secara umum sih ya untuk biar masyarakat tahu lah ya, menciptakan citra positif gitu ya. Kemudian juga meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan program revitalisasi. Kemudian juga menyebarkan manfaat, dampak positif serta hasil nyata. Jadi apa sih hasilnya gitu ya? Kalau dikelola sekolah itu seperti apa sih hasilnya gitu ya? Jadi itu yang ingin kita ungkapkan kepada masyarakat kita di sekeliling kita gitu ya. Jadi apa ya Ibu jadi teman-teman bisa berbagi gitu ya hal-hal yang baik yang ada dalam program revitalisasi ini. Kemudian mendorong tumbuhnya budaya dokumentasi dan publikasi yang inspiratif di lingkungan satuan pendidikan. Jadi
Baik Bapak Ibu, karena sebenarnya kita sering lupa gitu ya bahwa kadang-kadang dokumentasi itu perlu gitu ya, karena kita nggak tahu kapan itu diperlukan. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk video di awal seperti apa, waktu waktu masih rusak seperti apa, kemudian juga pekerjaannya seperti apa. Kadang karena mungkin di akhir itu sangat dibutuhkan gitu ya, kita punya buktinya gitu ya. Nah ini yang sering kita lupakan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya semangat dari lomba ini itu kita rajin mendokumentasikan progres-progres dari revitalisasi ini. Kemudian untuk tujuan khususnya tentu saja memberi apresiasi gitu ya kepada teman-teman di satuan pendidikan yang telah berupaya dengan maksimal agar program revitalisasi ini dikelola dengan baik gitu ya, itu akan memberikan apresiasinya. Kemudian menyediakan wadah bagi satuan pendidikan untuk menampilkan hasil nyata gitu. Ini loh apa kerja keras kepala sekolah, tim P2SP, kemudian juga ada pengawas, perencana. Ini loh hasilnya dari bangunannya seperti ini tiba-tiba jadi seperti itu. Itu yang kita harapkan untuk ada wadahnya untuk berbagi. Kemudian menghasilkan media publikasi, foto dan video. Jadi Bapak Ibu pasti punya IG gitu ya, ada Instagram sekolah, ada medsos lah ya. Nah, itu boleh tuh ditampilkan terhadap hasil-hasil yang dari Bapak Ibu lakukan untuk revitalisasi. Kemudian mendorong semangat kolaborasi dan komitmen untuk mendukung program revitalisasi. Baik, itu Bapak Ibu secara umum dan tujuan khusus dari lomba dokumentasi dan foto dan video ini gitu ya. Kemudian, nah Bapak Ibu kemarin kami Zoom-nya baru hari Selasa. Selasa kemarin baru Zoom, ada info bahwa ada lomba untuk satuan pendidikan. Nah, apa tugas dan tanggung jawab kami? Yang pertama itu kita mensosialisasikan, ini yang kami lakukan sekarang. Kita akan mensosialisasikan terkait teknis ya, teknis lomba itu seperti apa. Kemudian juga nanti yang jadi mengkurasi. Jadi sebelum naik ke tingkat pusat itu dikurasi dulu, dijuri dulu oleh BPMP gitu ya. Jadi kami sebagai tim juri juga di BPMP. Jadi nanti nggak semuanya ya kalau kalau namanya lomba pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah gitu ya. Nah ini yang akan kami lakukan di BPMP. Kita akan mengkurasi hasil kiriman foto dan video kiriman sekolah. Kemudian juga mengkomunikasikan itu antara pusat dan daerah. Kemudian, nah Bapak Ibu, kami juga BPMP juga ada lombanya Bapak Ibu. Jadi di samping satuan pendidikan, BPMP juga dilombakan nih. Kami membuat minimal satu video revitalisasi. Dan ada beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi untuk melakukan video, untuk melakukan syuting video gitu ya. Tapi mohon maaf tidak bisa semuanya. Dan ini karena memang waktunya juga mepet ya untuk yang BPMP juga sama. Jadi ada beberapa sekolah yang kami jadikan sampel untuk diikutsertakan di lomba ini. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kami di BPMP. Nah, apa sih sasarannya? Eh, jadi saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, karena memang surat kami secara menyeluruh ke satuan pendidikan yang menerima revitalisasi ke kabupaten kota. Tapi sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahpahaman dari kami terutama ya, dari saya pribadi dan juga tim BPMP bahwa lomba ini karena yang mengadakan adalah Direktorat Dikdasmen, khususnya Direktorat PAUD, SD, SMP, dan SMA gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kesalahpahaman dari saya terutama dalam surat mungkin tidak terperinci menyebutkan jenjangnya gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi bukan kami ini ya teman-teman dari SLB dan juga eh, dari SMK ya tadi sempat nanya gitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi dari awal memang surat kami tidak spesifik. Tapi sekali lagi kalau mau ikut apa di Zoom ini kami persilahkan gitu ya. Gimana sih perlombaan yang diadakan? Nanti mungkin dari Direktorat dari apa PMPK juga nanti akan mengadakan lomba yang sama gitu ya. Nah, ini adalah kalau bubble isi sendiri untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA itu adalah 81 sasaran gitu ya. Kemudian, jadi bukan berarti sempat di IG juga ditanyain gitu ya, SLB nggak diajak ya. Sebenarnya pengen ngajak Pak, cuman nanti salah salah kamar gitu ya. Pengen ngajak SMK pengen ngajak SLB pengen, tapi nanti salah kamar Pak. Jadi jadi nanti yang salah masuk kamar jadi nggak bisa juga gitu ya. Tapi sekali lagi ini buat pengetahuan semuanya gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dari Direktorat PNPK juga mengadakan lomba yang sama gitu ya.
Nah, kemudian detail lombanya, lomba ini ada dua, namanya judul besarnya lomba dokumentasi. Lomba dokumentasi untuk revitalisasi satuan pendidikan. Itu ada dua, lomba foto dan lomba video. Jadi ada dua Bapak Ibu yang dilombakan ya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berkreativitas yang besar gitu ya, karena ada dua lomba. Boleh dua-duanya satu sekolah ngirim dua-duanya boleh. Maksudnya satu sekolah pengen lomba foto pengen, lomba video pengen, silahkan. Tapi yang nggak bolehnya ngirim banyak-banyak gitu ya. Jadi satu sekolah hanya satu yang diperbolehkan. Tapi boleh dua-duanya, boleh hanya satu, boleh sempatnya satu, nggak apa-apa. Tapi kami harapkan dari 81 sasaran dari di Bubble, kita punya 81 video, kita punya 81 foto gitu ya. Jadi agak sibuk ya di BPMP menilainya gitu ya. Kalau dikit nanti kami nggak sibuk-sibuk banget gitu menilainya gitu ya. Baik. Nah, kuncinya Bapak Ibu, kita lihat clue-nya untuk lomba dokumentasi revitalisasi ini, ini perhatikan menampilkan kondisi sekolah hasil revitalisasi serta ekspresi. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin itu ya, kata sering melihat suatu foto, kita sering ya senang ngelihat satu foto yang bisa menggambarkan banyak hal gitu. Padahal hanya foto ya, tapi bisa menceritakan banyak hal dari ekspresinya, dari latar belakangnya, dari warnanya, dari pemilihan backgroundnya gitu ya. Nah, kami harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa memilah-milah foto-foto itu dari yang bisa banyak bercerita gitu ya. Dari satu foto bisa menceritakan banyak hal. Nah, ini pengennya bahwa menampilkan kondisi sekolah hasil revitalisasi serta ekspresi. Jadi dari murid, guru, tukang bangunan, warga lingkungan, dan juga mungkin ada P2SP-nya gitu ya. Nah, ini nanti yang akan ditonjolkan di dalam baik foto maupun video gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini. Nah, ini timelinenya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf, ini memang benar-benar mepet banget. Jadi, tapi saya yakin di semua sekolah-sekolah kita sekarang banyak ibu-ibu guru yang muda gitu ya, tenaga-tenaga yang muda yang sangat update dengan teknologi, dengan medsos, dengan apa ya, dengan Instagram gitu ya. Jadi eh, pasti cepet lah buat kayak gini ya. Nah, untuk sosialisasi lomba kemarin kita sudah kami ke PPT dari 12 November. Nah, Bapak Ibu, pendaftaran dan batas pengiriman materi lomba ini adalah 24 November. Jadi hanya 14 hari. Jadi sekarang tanggal 14 ya, tanggal 14. Jadi Bapak Ibu punya waktu 10 hari untuk membuat video dan juga foto gitu ya untuk diikut sertakan dalam lomba. Kalau foto kan Bapak Ibu tinggal milah-milah ya foto mana nanti. Kalau video ini yang mungkin agak perlu ada skenario, perlu ada apa gitu ya. Tapi saya yakin apalagi anak-anak SMP, SMA itu kan ada pada kreatif ya. Pasti mereka punya banyak ide. Jadi Bapak Ibu di sekolah ngajaknya itu ngajak anak-anak jadi caranya anak-anak itu ada ide apa. Pokoknya saya senang Bu kalau Bapak Ibu kalau melihat di Instagram itu mereka promosi PPDB-nya lucu-lucu gitu ya, PPDB sekolah. Nah, itu dimanfaatkan anak-anak yang kreatif tersebut untuk menyusun lomba foto dan video gitu ya. Saya yakin banyak apalagi anak SMP, SMA gitu udah pinter-pinter semua gitu ya, berkreasi gitu ya dengan TikTok, dengan Instagram gitu ya. Jadi mereka pasti punya ide-ide yang luar biasa. Nah, itu diajak kerjasama. Begitu juga dengan SD gitu ya. Pasti anak-anak itu punya SD PAUD gitu ya, punya hal-hal unik yang ingin ditonjolkan di video maupun foto gitu ya. Dan batas pengiriman materi lomba Nah, melalui jadi pendaftarannya 12 sampai tanggal 24 Bapak Ibu ya. Dicatat pendaftarannya hanya sampai tanggal 24 November. Itu 24 November. Kemudian juga, nah nanti akan kami nilai, dilakukan penilaian oleh BPMP itu 25 sampai 1 Desember, itu 7 hari. Penilaian oleh pusat, itu 2 sampai 7 Desember, pengumumannya itu adalah 8 Desember. Itu adalah timelinenya. Tapi yang perlu diingat untuk kita di sini ini adalah tanggal terakhirnya adalah 24 November gitu ya. Kemudian nah, bagaimana sih cara apa saja syaratnya gitu ya? Jangan asal-asal foto aja, jangan asal-asal video gitu ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang diinginkan oleh tim pusat gitu ya terkait video dan foto yang akan dikirimkan. Nah, kita bahas yang pertama. Kita bahas di video revitalisasi. Bapak Ibu jangan khawatir. Ini ada juknisnya, ada panduannya. Nanti di akhir akan kami share di grup nanti akan kami share terkait panduannya seperti apa. Tapi kita jelasin dulu di Zoom ini ya. Nah, untuk video
video. Yang pertama, apa sih syaratnya? Orisinilitas video. Jadi video asli buatan sekolah, video merupakan hasil karya orisinil dan belum pernah dipakai dalam lomba lainnya. Jadi dia pakai lampiran surat nanti Bapak Ibu ya. Nanti pada saat pendaftaran Bapak Ibu melampirkan surat yang sudah ditanda tangan, ada materainya biasanya ya, ada tanda tangan, ada materai, ada cap. Nah itu jangan dilupakan satu. Nanti misalnya materainya ada, nggak ada capnya. Nah, itu bisa digugurkan gitu. Jadi Bapak perhatikan syarat-syaratnya baik-baik gitu. Jangan sampai udah capek-capek kita buat video, ternyata waktu pada surat pernyataannya itu nggak dicap, tidak ada materai gitu ya. Jadi hal-hal sepele seperti itu harus diperhatikan, jangan sampai gagal gitu ya. Kemudian kejelasan gambar video, karya memiliki resolusi minimal 1920 kali 1080 pixel dengan format file MP4. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan dengan itu ya videonya. Tapi di handphone bisa kok Bapak Ibu ya. Asal dilihat settingan handphonenya itu, dilihat resolusinya berapa, kemudian juga formatnya apa. Itu bisa di handphone juga bisa kok. Handphone sekarang kan bagus-bagus ya. Bagus-bagus canggih-canggih. Jadi silahkan nanti diperhatikan untuk resolusinya. Kemudian maksimal 3 menit. Nah, maksimal 3 menit. Jangan sampai pula Pak, nanti lebih 2 detik gitu ya. Karena itu akan menjadi penilaian untuk penggugurannya itu di situ gitu ya. Maksimal 3 menit. Silahkan bereksplorasi apapun tapi maksimal 3 menit gitu ya. Kemudian kreativitas, nah ini tadi terserah mau ada cerita kek, mau latar belakang, mau apa gitu ya, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu bereksplorasi dengan anak-anak dan juga guru-guru di sekolah gitu ya. Ketepatan dan kesesuaian video dengan musik. Nah, boleh musik boleh, asal Bapak Ibu perhatikan hak cipta gitu ya. Jangan nanti ngambil lagu apa, taunya kena suruh bayar nanti ya. Jadi silakan pakai musik tapi cari yang free gitu ya. Biasanya ada tuh musik-musik yang free gitu ya. Nah, silakan untuk diambil sebagai latar belakangnya. Kemudian, jangan lupa Bapak Ibu, ini syarat wajib juga harus follow media Ditjen PAUD Dasmen dan media masing-masing direktorat. Misalnya nanti TK KB Nujau Lestari mau ikut, maka dia harus menfollow medsos dari Direktorat PAUD gitu ya. Nah, Ibu Rosdiana mau ikut Bu? Nah, nanti jangan lupa kalau mau ikut harus follow Direktorat PAUD-nya dulu gitu ya, di IG-nya, di Facebook gitu ya. Harus saya kurang tahu apa, nanti kita ke bawah ya. Jadi harus follow dulu masing-masing media sosial direktorat yang terkait gitu ya. Ini syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum mengupload video perhatikan syarat-syaratnya biar bisa goal gitu videonya ya. Nanti ditonton banyak orang loh Ibu. Nah, kemudian sekolah mengunggah satu video program revitalisasi Reels. Di Reel ada biasanya di Instagram dengan disertai judul lomba video program revitalisasi, nama sekolah, kabupaten, provinsi yang ditulis di caption. Nah, ternyata Bapak Ibu bahwa pengirimannya itu hanya melalui akun Instagram. Jadi tidak ada akun Facebook, tidak ada. Jadi media sosialnya itu hanya Instagram. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum punya sekolahnya, belum punya akun Instagram, silakan buat dulu ya. Karena nanti bahwa video itu, link yang dikirim itu adalah link Instagram. Jadi Bapak Ibu mengupload dulu ke Instagram sekolah, baru kemudian linknya itu yang dikirimkan untuk ikut lomba gitu ya. Jadi sekali lagi itu adalah Bu media Dian, izin sosial, Bu Dian. media sosialnya Ada yang hanya. bocor Bu Dian. Kenapa? Ada yang bocor dari TK Argegas, mohon untuk di-mute ya. Bapak Ibu. Minta tolong ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu media sosial yang harus diituin yang diikut sertakan di lomba ini adalah Instagram. Jadi Bapak Ibu dan itu adalah akun sekolah. Jadi wajib menggunakan akun sosial media sekolah. Tidak diperkenankan menggunakan akun pribadi. Jadi kalau ada gurunya yang pakai Instagram, pakai link akun gurunya itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu silakan buat akun akun Instagram sekolah itu gampang buatnya. 10 menit selesai ya. Begini ya, 10 menit selesai ya bikin akun Instagram sekolah gitu ya. Bikin dulu. Baru kemudian bisa mengunggah video ke akun Instagram tersebut. Nah, kemudian harus di-tag Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu kirimkan di Instagram, Bapak Ibu harus nge-tag nih. Nah, yang pertama apa yang harus di-tag? Bapak Ibu harus nge-tag Presiden Republik Indonesia.
Kapan-kapan kita bisa nge-tag presiden ya, siapa tahu di notice sama Pak Prabowo gitu ya. Kalau ada yang lucu-lucu gitu, yang unik-unik ya, itu bisa di notice tuh sama Pak Presiden. Jadi banyak yang harus Ibu tag gitu ya. Ada presiden, akun Pak Pak Mukti. Jadi akun Pak Menteri, Kemendikdasmen, Ditjen Paudasmen, Paudpedia, Direktorat PSD, Direktorat SMP, dan Direktorat SMA. Jadi setelah Bapak Ibu unggah videonya, Bapak Ibu dengan akun Instagram sekolah tadi ya, kemudian juga ada captionnya, nama lomba video, nama sekolah, kabupaten, provinsi, kemudian juga Bapak Ibu ngetek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 yang harus di tag gitu ya, di tag video tersebut. Bapak Ibu nanti itulah sama anak-anak muda yang di sekolah gitu ya, banyak pasti guru-guru itu yang udah familiar lah dengan tag nge-tag ini. Saya juga maksudnya itu agak-agak ini ya. Kemudian harus pakai hashtag. Selain Bapak Ibu tag, ada tagnya ke akun Instagram yang lain, Bapak Ibu harus menyertakan hashtag. Hashtagnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Potret cerita revitalisasi satuan pendidikan, setahun berdampak, dan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi selain ingat-ingat Bapak Ibu ya, selain ngetek akun dari beberapa yang terkait, Bapak Ibu juga harus pakai hashtag gitu ya. Kemudian sekolah hanya dapat mengirimkan 1 karya video pada lomba. Nah tadi ya, Bapak Ibu boleh dua-duanya boleh mau ngirim foto sama video boleh. Tapi yang nggak boleh itu satu sekolah mengirimkan 2 video nggak boleh. Satu sekolah mengirimkan satu foto nggak boleh. Jadi 1 foto dan 1 video. Kemudian mengirimkan tautan Google Drive melalui pendaftaran. Jadi nanti Bapak Ibu buka pendaftarannya dulu dengan judul videonya. Pastikan linknya dapat diakses ya. Contoh kayak gini nih. Contoh judulnya ya. Lomba video program revitalisasi 2025 underscore SDN Bojongkoneng underscore Kabupaten Bogor underscore Jawa Barat. Jadi sudah terlihat ya jelas ya identitas yang mengirimkan lomba. Begitu Bapak Ibu untuk yang video revitalisasi. Nah, sekarang kita lihat yang foto. Untuk yang foto, sebagian besar sama, masih sama, ada originalitas, harus ada melampirkan keaslian karya, kejelasan gambar sama, resolusinya sama, pixelnya sama, tapi formatnya JPG, ya JPG kalau tadi formatnya MP4, kalau ini JPG. Foto berbentuk karosel, maksimal 3 slide, 3 salin dia. Jadi Bapak Ibu kalau di Instagram itu kan kita sering geser-geser ya, ada 3 foto. Misalnya ada kadang-kadang kalau kita ngirim kan banyak foto ya. Nah itu yang digeser-geser itu namanya foto carousel kalau nggak salah ya. Nah itu maksimal 3 Bapak Ibu. Jadi foto yang dikirim itu ada 3, hanya 3 gitu ya. Hanya 3. Kalau bisa sih 3-3-nya itu menggambarkan proses dari awal sampai akhir ya. Jadi kelihatan awalnya seperti apa, pertengahan seperti apa, dan juga akhirnya seperti apa. Jadi melihat dari hanya 3 foto tapi bisa menggambarkan keseluruhan proses dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Ingat tadi ada ekspresinya, harus ada, jangan hanya foto bangunan aja tapi harus ada foto tukang, ada foto apa yang menggambarkan ekspresi gitu ya. Itu maksimal 3 ya, nggak boleh lebih 3. Kemudian kreativitas kami persilahkan. Ketepatan dan kesesuaian gambar, captionnya diperhatikan, mengikuti follow. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi kalau Ibu sudah follow Instagramnya cuma 1 ya. Jadi kalau sudah follow semua itu sudah aman lah. Untuk lomba foto sama lomba video. Itu berapa harganya, Mas? Kemudian peserta itu yang merupakan oke, kalau enggak ya kalau iya ya, kalau yang dapat itu dong ya, yang dapat revitalisasi. Kemudian lokasi foto periode 2005 disubmit dengan sertakan tanggal dan lokasi pengambilan. Jadi setiap slide itu Bapak Ibu harus menuliskan tanggal dan lokasi pengambilan. Jadi harus ada keterangannya di bawah gitu ya. Seluruh karya menjadi milik Kementerian Pendidikan Dasar. Sekolah hanya dapat memberikan 1 karya foto. Foto dikemas sesuai dengan tema, tidak menyinggung dan mendeskripsikan sara ya, gitu nggak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian ketentuannya. Foto yang dikirimkan beberapa foto korsel yang menggambarkan hasil revitalisasi disertai cerita maksimal 3 paragraf. Jadi captionnya itu Ibu harus punya cerita, tapi hanya maksimal 3 paragraf. Gak usah banyak-banyak ceritanya gitu ya. Captionnya harus ada pada saat Ibu mengupload fotonya.
Kemudian karyanya berisi cerita pelaksanaan, hasil dan dampak, kemudian juga tidak melanggar hak cipta. Kemudian sama fotonya diunggah melalui akun sekolah dan memberikan tautan Google Drive-nya melalui pendaftaran. Sama judulnya lomba foto, tapi tadi lomba video ini lomba foto, underscore nama sekolah, underscore kabupaten atau provinsi, underscore provinsi gitu ya. Ini adalah contohnya gitu ya. Nah, kemudian karya diunggah di sosial Instagram masing-masing sekolah. Sekali lagi ya, Instagram sekolah. Kemudian sama tagnya ya, sama hashtagnya sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malah ya. Saya tadi salah hitung ya. Jadi harus nge-tag 8 akun ini, kemudian hashtagnya harus ada 4 gitu ya. Ini adalah syaratnya. Karena Bapak Ibu kemarin itu, ingat ya Bapak Ibu pernah ada yang ikut lomba 7 KIH. Nah, lomba 7 KIH itu banyak yang berguguran di hashtag. Padahal bagus-bagus Ibu karyanya gitu ya. Gregetan kitanya gitu ya. Sayang gitu ya udah bagus-bagus gitu ya. Video 7 KIH-nya, video senam, ada video 7 KIH itu udah bagus-bagus tapi gara-gara nggak ngetek. Nah, itu udah karena itu surat-surat syarat wajibnya gitu ya. Nggak ngetek, nggak bisa, nggak ada hashtagnya gugur. Jadi jangan sampai Bapak Ibu udah capek-capek diperhatikan lagi gitu ya syarat-syaratnya. Jadi sebelum sebelum mengirimkan ke apa link drive-nya ke pendaftaran, Ibu perhatikan dulu, buka lagi syarat-syaratnya dicontek. Oh ini udah gitu ya. Jadi biar hasil karyanya baik nanti yang dibuat oleh sekolah ataupun anak-anak nanti nggak sia-sia gitu ya, bisa dimasukkan penilaian. Peserta harus memasuki batas pengeditan, cropping, sharpening, dan kontras. Jadi jangan ngeditnya jangan gila-gilaan Bapak Ibu ya. Jangan sampai apa semuanya hasil editan gitu ya. Itu ketahuan nanti ya. Kemudian juga tidak boleh watermark. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan ke AI, tolong tambahkan ini gitu ya. Nah, nggak boleh kayak gitu ya, itu ketahuan karena pasti ada watermarknya nanti hasilnya. Watermarknya ada misalnya by AI. Nah, itu nggak boleh ketahuan, pasti ketahuan gitu ya. Jadi pengeditan sewajarnya. Jadi misalnya mau terang dikit boleh gitu ya. Tapi kalau sudah yang terlalu sampai nggak tahu nggak kelihatan lagi hasilnya itu yang tidak boleh gitu ya. Kemudian juga tadi hindari yang watermark gitu ya itu nggak boleh. Sama juga dengan Ibu kalau pakai apa yang namanya timestamp gitu ya. Nah itu juga nggak boleh ya ada timestampnya gitu ya. Kemudian juga ini peserta atas nama sekolah mendaftar atau mengisi formulir yang disediakan dengan kelengkapan sama tadi ya fotonya, narasi cerita minimal 4 sampai masing-masing 3 paragraf, minimal maksimal 3 paragraf dari 4 atau 6 kalimat, surat pernyataan dari sediakan. Pokoknya ada nanti kami kirimkan panduannya di grup-grup. Itu sudah ada surat pernyataan, sudah ada surat pernyataan orisinalitas itu sudah ada gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja lagi panduannya. Ini hanya kita untuk diskusi aja. Kemudian yang 11, keputusan tim yang tidak dapat diganggu gugat. Tim penilai berhak mendiskualifikasikan, peserta wajib memahami dan menyetujui seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi, sebelum Bapak Ibu mengirimkan, tolong persyaratannya dilihat lagi masing-masing gitu ya. Nah, penilaian lombanya seperti apa? Nanti tingkat provinsi oleh BPMP, tingkat pusat dari masing-masing direktorat. Masing-masing direktorat jenjang PAUD SMA menilai dan menentukan juara juara video 1, 2, 3, juara foto 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu, kalau video atau ada 3 pemenang, tapi kalau foto itu hanya ada 2, juara 1 dan 2. Nah, ini nih yang menarik nih hadiahnya ini ya. Lombanya, yang menang lomba foto kan, video kan ini yang bawah digitalisasi ya, yang atas revitalisasi. Bapak Ibu bisa ikut juga kan yang nerima IFP kan. Nah, nanti banyak nanti mengirimkan satu video revitalisasi, satu video IFP digitalisasi, nanti satu foto revitalisasi, satu foto digitalisasi gitu ya. Yang sudah dapat IFP boleh itu ikut lomba juga gitu ya. Jadi kalau yang dapat revitalisasi itu 2 dia bisa ikut lomba IFP sama lomba revitalisasi. Kalau yang lain tuh cuma satu IFP aja karena nanti insya Allah semua sekolah akan dapat IFP ya. Nah, Bapak Ibu, ini lombanya, ini hadiahnya. Juara 1 75 juta, juara 2 50, juara 3 25 juta.
Sama kalau lomba foto juara 1 50 juta. Ini yang tingkat tingkat pusat ya. Kalau BPP belum belum nanti. Nah, tingkat pusat 50 dan 25 juta. Total pemenang 20 satuan pendidikan, masing-masing jenjang 5 satuan, total hadiah 100 juta. Nah, ini sebenarnya hadiahnya berupa bantuan peningkatan mutu sekolah gitu ya. Jadi bisa bisa Ibu beliin apa gitu ya buat kemajuan sekolahnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kami bagikan pokoknya untuk microsite-nya. Jadi di microsite ini Bapak Ibu bisa nggak bisa download panduan, bisa download apa ya surat-surat keterangan gitu ya. Nanti bisa Ibu download. Ini untuk panduannya nanti kami berikan. Nanti panduannya tinggal download di sini. Kemudian ada gift form pendaftarannya ada, flyernya ada, microsite-nya ada, paparannya ada. Jadi semuanya nanti akan kami berikan di akhir. Di sekarang juga nanti kami kirimkan ya panduan dan segala macamnya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ini sekilas saja. Nanti untuk lebih detailnya, sekali lagi Bapak Ibu bisa kita sama-sama nanti buka panduan, sama-sama berdiskusi terkait panduannya gitu. Baik, sampai di sini. Demikian dari saya. Kalau ada yang mau kita diskusikan sama-sama, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan, boleh angkat tangannya, boleh di chat, boleh. Saya kirimkan dulu ininya ya, saya kirimkan dulu filenya, panduannya. Ini nggak ada yang bertanya? Mau ikut semua nggak ini? Ikut ya? Insya Allah ikut, Bu. Masya Allah, mantap Pak. Pak Ahmad Yamani, oke. Itu di luar yang kemarin ya Pak? Ya, Ya, harus ada Ustaz. sendiri yang sekolah gitu ya. Kita Oke. tadi sudah menghubungi guru di bidang multimedia lah. Oke, siap. Untuk Oke, bantu. baik. Sudah ada Ya. ini yang mau ikut satu. Yang lain boleh. Ini sudah kami kirimkan ya, Bapak Ibu ya. Ada panduan lombanya, ada PPT lomba yang tadi. Jadi silakan Bapak Ibu bongkar-bongkar. Itu banyak di situ ada banyak contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh video dari sekolah-sekolah lain yang sudah ada gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari. Baik, kalau nggak ada kita close. Mau Ada tanya, yang Bu. mau Oh ya, silakan Ibu. Baiklah, di sini saya mau menanyakan, kalau video itu berarti kan dari proses awal mau membangun, kemudian tukangnya, kemudian proses pembuatan, terus setelah selesai, berarti kan bangunannya belum dipakai ya, Bu ya, karena kan belum digunakan gitu kan, belum selesai sempurna semuanya gitu di sekolah kami. Berarti gitu aja ya, Bu? Kan mungkin ada yang walaupun nggak selesai semua, tapi sudah ada bentuknya. Nah itu silahkan digituin gitu aja. Karena kan kita nggak maksa juga kan kalau udah selesai gitu ya. Tapi paling tidak sudah kelihatan dari awalnya seperti apa gitu ya. Sudah ada perubahan bentuknya seperti apa gitu. Oh, oke, Bu. Berarti Kan pasti tidak ada yang harus sudah. dipakai. Jadi misalnya sekolah itu dapat 5 menu misal. Mungkin ada kan yang sudah jadi banget gitu ya. Ada yang belum-belum. Nah, yang sudah jadi banget itu boleh ditonjolkan seperti itu ya. Jadi Oh, berarti langsung. Iya, bisa dipilih-pilih lah yang mana yang gitu. Pokoknya bisa-bisa sekolah lah pokoknya. Aman lah itu. Oke, oke. Ikut ya, Berarti Bu? yang sudah digunakan gitu ya, Bu ya? Iya, boleh. Ikut ya, Bu ya. Oke, Oke, siap. Terima oke. kasih, Ibu. Iya. Baik, ada Ibu Sumiati. Ibu kami persilakan. Selamat siang, Bu. Ya, siang, Bu. Untuk foto, Bu, apakah boleh fotonya berbentuk kolase? Kalau Aja, Bu. dilihat tadi kan memang tidak menyebutkan Bu ya, tapi saya sarankan kayaknya jangan deh Bu ya, karena kan kalau kolase itu sudah bermacam-macam gitu ya. Tadi kan di Instagram itu sudah disediakan 3 slide Ibu ya, 3 slide.
3 slide. Kalau Ibu kolase itu kita nggak fokus lagi Bu. Jadi kita fokusnya kepecah gitu ya. Apa yang mau ditonjolkan di foto itu. Tapi kalau satu foto itu malah kita bisa fokus gitu ya. Kalau saya sarankan sih seperti itu. Nanti kan Ibu punya 3 foto nih. Nah itu yang akan dipilih nantinya. Kalau kolase saya tidak itu Bu ya. Karena dari sisi lomba foto ya, setahu saya kalau kolase memang tidak disarankan gitu ya. Setahu saya Bu ya. Tapi memang tadi nanti kita balik lagi baca panduan, tapi setahu saya yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah isi panduannya, gitu Bu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Baik. Ibu Siti Juniarti, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya Bu, kami ini kan bantuan revitalisasi di SD Negeri 48 Tanjung Pandan itu hanya WC. Kalau melihat contoh-contoh dan mungkin dari beberapa sekolah ya Bu yang dapat revitalisasi itu kan ada rehab, ada bangunan. Nah kami ini hanya cuma WC. Kira-kira Bu dengan hanya satu item itu apakah mempengaruhi atau memang yang lebih ini dari beberapa bangunan yang didapat gitu loh. Maksud saya tuh kan kita cuma satu menunya cuma WC. Nah itu berpengaruh nggak Bu dari penilaian gitu? Oh, enggak dong Bu, enggak ada. Jadi mau berapapun Ibu, tapi asal kita kan fokus pada fotonya gitu ya. Yang tadi bisa menampilkan ekspresi, jadi dari satu foto Video bisa Ibu bercerita. izin. Oh video bisa, Ibu ikut 2 aja, foto sama video ya, dua-duanya ikut gitu ya. Jadi nanti kalau kalau Ibu hanya satu menu, berarti kekuatan ceritanya itu yang harus dipertajam gitu ya. Misalnya diperbanyak di kekuatan ceritanya. Jadi bukan di menunya gitu ya. Gitu ngerti nggak Ibu ya? Iya ya paham Iya Bu. gitu. Jadi yang ditonjolkan itu di kekuatan ceritanya, latar belakangnya, kemudian mungkin cerita anak-anak seperti apa. Nah, nanti baru hasil apa bangunannya seperti apa gitu ya Bu ya. Nggak ada ngaruhnya Bu. Pokoknya mau setengah juga nggak ada. Soalnya kami ini juga masih di 80% bangunan juga sih Bu, sama seperti yang tadi belum selesai gitu. Tapi memang kalau misalnya untuk kebutuhan dokumentasi dan ini udah bisa gitu. Iya, Jadi iya. Oke. memang apa namanya kami ini Bu di program revitalisasi ini kan hanya cuma satu menu Iya, gitu. betul. Iya. Kan itu maksimal 3 menit Bu ya. Ibu mau 1 menit boleh, asal asal tadi ada menonjolkan keunikan gitu ya, hal-hal yang ya itulah yang beda lah gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, ya. Terima Terima kasih. kasih ya Ibu. Ikut ya Sama-sama. Bu. Aduh saya sudah Insya banyak nih Allah. yang mau daftar Ya, nih. ya. Hai, baik yang lain. Baik, sambil nunggu minta tolong Gilang boleh tampilkan tadi ya yang saya penasaran tadi yang cerita anak SMP tadi ya. Itu saya penasaran karena tengah-tengah berhenti gitu ya. Itu apa akhirnya apa gitu. Nah, itu contoh anak SMP Bapak Ibu ya. Anak SMP, anak SMA itu pasti punya banyak ide yang kadang-kadang kita tidak terfikirkan gitu ya. Nah, itu manfaatkan mereka untuk melakukan bikin video atau foto gitu ya. Baik, boleh Gilang ditampilkan. Ada nggak? Itu enggak Gilang ini respon enggak? Gilang? Bentar ya Bapak Ibu, kita tunggu. Hmm, Bentar Bapak Ibu ya, sambil Ibu saya tunggu, saya telepon dulu yang ini. Ya. Ya. Iya, saya penasaran.
Saya dengar kalian mau menyampaikan keluhan. Silakan. Jadi gini Pak, ini kursi udah goyang-goyang sama bunyi lagi. Masih mending kursi goyang-goyang. Nah ini lagi meja udah jebol. Apaan sih yang mau dihapus orang papan tulisan aja boleh? Kalau saya begini Pak, Gantung di kanan apa di kiri ya? Bukannya di kanan, di tengah kali. Saya mau komplain, Pak. Gimana ya? Kamu lagi cari apa, Berel? Ini Pak, saya lagi cari buku PPKN. Buku PPKN? Di mana ya? Tenang, tenang. Semua masalah pasti ada solusi. Nanti pasti ada waktunya. Dulu sekolah kita memiliki banyak kekurangan. Tapi setelah adanya program revitalisasi, sekolah menjadi jauh lebih nyaman, aman, dan menyenangkan untuk siswa belajar. Sekolah kita mendapatkan bantuan revitalisasi, ada rehab ruang kelas belajar, rehab perpustakaan, rehab ruang UKS, kemudian pembangunan lab komputer, pembangunan toilet, ada rehab laboratorium IPA. Gimana sekarang? Sudah jauh lebih baik kan? Mantap banget Pak. Sip banget Pak. Oke Pak. Taufik, kamu kenapa? Kalau kamu sakit perut, sana ke toilet dulu. Tapi toiletnya kurang memadai Pak, antri lagi. Itu kan dulu. Sekarang pasti buang air lebih nyaman dan tidak ngantri lagi. Gimana Taufik? Sudah enak kan? Udah enak banget Pak. Gimana? Perpustakaan yang sekarang enak kan? Lebih rapi, ada raknya. Iya Pak, perpustakaan yang sekarang lebih enak. Kok ada yang kurang ya? Kemana nih sisanya? Oh ternyata jantung ada di kiri. Wih sekarang kursinya udah bagus ya. Ya kan udah baru. Ya sekarang papan tulisnya juga bisa dihapus, yeay. Dulu pernah ada yang sakit, dibawa ke UKS, bukannya sembuh malah tambah sakit. Dulu kan pengap, sempit, sekarang udah luas, nyaman lagi. Dulu lab IPA aku nggak bisa dipakai buat praktek karena alat-alatnya kurang dan fasilitasnya kurang menjamin. Tapi sekarang, kemarin aku lihat lab IPA-nya udah bagus banget, alat-alatnya pun udah lengkap. Jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sekarang bisa digunain, fasilitasnya juga nyaman, internetnya juga cepat, dan bisa digunain praktek juga.
Sekarang sih udah beda, sekarang mah jendelanya sudah tertutup rapi, bagus, estetik, sama lantai keramiknya juga udah bagus, tidak ada yang kesanu lagi. Oke, terima kasih Gilang. Nah, itu Bapak Ibu satu contoh lucu ya, contohnya. Idenya tuh mahal gitu idenya ya. Saya nggak tahu itu berapa menit. Berapa menit Gilang itu Gilang? Tapi Bapak Ibu harus ingat ya, apapun ceritanya itu maksimal 3 menit. Jadi silahkan bereksplorasi di 3 menit. Untuk contoh-contohnya, Bapak Ibu kan tadi sudah saya kirimkan panduan, di chat ya, sudah saya kirimkan apa ya tadi ya di chat ya, lupa saya. Ada 2 yang saya kirimkan ya, ada panduan lomba, ada PPT lomba. Nah, di PPT lomba itu paling akhir itu ada link contoh-contohnya. Jadi silakan Bapak Ibu, ada nggak link contoh-contoh ya tadi? Atau nanti saya kirim satu lagi PPT-nya terkait contoh-contohnya gitu ya. Link contoh-contohnya banyak Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu lihat contoh-contoh lombanya itu, video-videonya macam-macam idenya gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan anak-anak tadi ya, anak-anak dengan banyak ide, biasanya anak-anak itu yang untuk memperkaya jadi video Bapak Ibu buat. Ini saya kirimkan link videonya ya. Bapak Ibu lihat di chatnya. Mana tadi? Oke, di chatnya saya kirimkan link. Nanti silakan Bapak Ibu buka linknya. Nah, itu ada contoh-contoh videonya ya. Jadi silakan mengambil ide-ide dari video tersebut. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Nanti minta tolong Bapak Ibu ya, panduan, kemudian juga link dan segala macamnya tolong disebarkan ke sekolah-sekolah lain gitu ya, di Kabupaten Bangka, Bapak Ibu semua gitu. Sampai di sini sekali lagi Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan lagi? Tidak ada ya? Clear ya? Nanti silahkan kalau mau ada di luar setelah ini, Bapak Ibu ingin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan langsung ke kita gitu ya. Kita bisa diskusi sekali lagi terkait apa-apa yang masih belum jelas. Sama-sama juga kita buka panduannya nanti. Eh, sampai di sini kalau tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi, saya tutup. Kami dari tim revitalisasi BPMP Bangka Belitung, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kami tunggu sekali lagi ada 81 foto dan 81 video gitu ya. Harus ini 81 gitu ya. Kami tunggu. Jangan lupa sebelum mengupload perhatikan sekali lagi yang tagnya ada 8, kemudian ada hashtag, ada syarat resolusi. Pokoknya syarat-syarat itu mohon diperhatikan baik-baik. Jangan sampai tadi hasil kerja keras Bapak Ibu semua itu ujung-ujungnya tidak kepake gitu ya, karena sudah gugur di di syarat awalnya. Jadi demikian Bapak Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Siap Bu Dian. Sama-sama Pak Fitri. Dan siap. Ya. Bismillah. Ayo, bismillah, mulai. Start.
Masya Allah.